Ketokohan dan peran Soekarno dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi fakta sejarah yang nyaris tidak bisa dibantah. Sebab, terlepas dari kompleksitas sejarah yang melingkupinya, peristiwa bersejarah ini bisa terjadi karena Soekarno dan Muhammad Hatta dengan penuh keberanian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, mewakili suara jutaan rakyat Indonesia saat itu. Bagi Soekarno, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu puncak perjuangannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, sebuah perjuangan panjang yang dilakukan Soekarno sejak ia masih berusia muda. Soekarno yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901, sejak kecil telah menyaksikan praktek ketidakadilan yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Pengalaman masa kecil itu membuatnya sangat membenci penjajahan, hal yang di kemudian hari mendorongnya menjadi aktivis pejuang kemerdekaan. Jadi bisa dibayangkan bahwa Soekarno dan saya kira bangsa kita itu kan hidup pada era penjajahan di mana perlakuan terhadap pribumi itu begitu menyakitkan. Artinya ada politik kelas di sana kan, bahwa Soekarno bisa belajar sampai KBS, nanti sampai ke THS, bisa masuk ke LS. Itu kan privilege karena bapaknya ningrat, bapaknya keturunan bangsawan, kemudian juga seorang amtenar, pegawai pemerintah. Kalau buat rakyat kebanyakan, kan itu nggak ada sama sekali. Soekarno sampai tuanya tidak pernah lupa ketika subuh atau menjelang matahari terbit, Soekarno duduk di pangkuan ibunya dan ibunya mengatakan, ingat-ingatlah nak, kau adalah putra sang fajar, jadi engkau ditakdirkan untuk membebaskan bangsamu. Itu terngiang-ngiang terus. Saat meneruskan pendidikannya di HBS Surabaya dan tinggal indekos di rumah pemimpin Syarikat Islam HOS Cokro Aminoto, semangat cinta tanah air atau nasionalisme Soekarno mulai terbentuk. Selain bersekolah, Soekarno aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang belakangan berganti nama menjadi Young Java. Semasa remaja ini, Soekarno juga aktif menulis dengan nama samaran Bima di harian utusan Hindia yang dipimpin Cokro Aminoto. Nah, ketika di Surabaya, Soekarno kecil tumbuh menjadi Soekarno remaja yang kemudian semakin sadar, kesadarannya makin tumbuh, dan yang lebih penting juga dia mulai melek politik. Itu sekitar tahun 1916-1917 dia masuk ke Surabaya, sekolah di HBS, ikut Cokro dan seringkali melihat Cokro berpidato. Nah, bayangkan Bung Karno diminta untuk ngikutin pemimpin bangsa Jawa yang sangat harismatik ini, dia jadi ketularan kan, jadi terinspirasi dari dari Pak Cokro ini. Selama tinggal di rumah Cokro Aminoto, Soekarno bukan hanya berkesempatan bertemu dengan para tokoh Syarikat Islam seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan lain-lain, namun juga berkesempatan menimba banyak ilmu dari Cokro Aminoto. Lewat interaksinya dengan Cokro Aminoto dan berbagai buku yang dibacanya, Soekarno muda memahami arti nasionalisme. Saya kira Bung Karno bukan cuma sekedar meniru gaya berpidato Pak Cokro Aminoto, tapi juga berdebat dengan orang-orang sekitarnya. Saya kira adalah penting seorang seperti Bung Karno mengasah gagasannya dengan cara membaca, menulis, berpolemik, berdebat secara lisan tatap muka dengan orang-orang sekitarnya. Saya kira ini mengasah, karena dalam debat, dalam polemik, bukan sekedar nalar yang diasah, tapi juga nyali yang diasah. Saya kira dua hal itu penting untuk seorang pemimpin yang kemudian melakukan pendobrakan terhadap situasi penjajahan pada waktu itu. Pada tahun 1921, setamat dari HBS Surabaya, Soekarno muda
memutuskan pergi ke Bandung untuk melanjutkan studi di Technische Hogeschool yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Di Bandung, Soekarno dan Utari, putri Cokro Aminoto yang dinikahkan dengan dirinya, tinggal di rumah salah satu aktivis Sarekat Islam, Haji Sanusi. Belakangan, karena merasa hubungannya dengan Utari lebih seperti saudara, bukan seperti suami istri, Soekarno memilih menceraikan putri Cokro Aminoto ini dan mengantarkannya pulang ke Surabaya. Kalau menurut cerita Bung Karno, sebenarnya kawinnya dengan Utari itu karena menghargai Pak Cokro Aminoto. Tapi dalam perjalanannya ternyata Utari ini masih terlalu muda menurut ukuran Bung Karno. Nah, lalu kemudian oleh karena itu, karena masih terlalu muda, rupanya Bung Karno juga menurut Bung Karno ya karena terlalu muda akhirnya beliau kembalikan ke Pak Cokro dan dalam prosesnya kemudian dia kawin dengan Ibu Inggi. Selama tinggal di Bandung, Soekarno sering berinteraksi dengan banyak aktivis pergerakan, di antaranya dengan trio aktivis radikal pendiri Indische Party, yakni Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker. Pada masa ini, semangat intelektual dan perhatian Soekarno pada aktivitas politik untuk melawan penjajahan mendapatkan bentuk yang lebih konkret. Soekarno yang kala itu sudah menikah dengan Inggit Garnasih, kian bersemangat menceburkan diri dalam dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan juga banyak di Bandung. Dan Soekarno berkali-kali ditangkap polisi juga karena berorasi. Sehingga waktu itu Soekarno mengkritik bagaimana orasi-orasi para pejuang yang itu dinilai Soekarno sebagai lembek karena hanya memohon dan meminta, tapi tidak mendesak sifatnya. Maka Soekarno tampil sebagai seorang orator ulung yang mendesak kepada pemerintah penjajah untuk memberikan hak-haknya. Selain aktif dalam dunia pergerakan, pada tahun-tahun masa kuliahnya di THS Bandung, Soekarno juga mulai merumuskan pemikirannya terkait sejumlah hal yang menjadi perhatiannya. Pada masa ini, Soekarno misalnya memperkenalkan konsep Marxisme. Bung Karno berkesimpulan bahwa ada perbedaan antara kaum proletar seperti yang didefinisikan oleh Marx dengan kaum miskin yang ada di Indonesia, yaitu proletarnya Indonesia yang nanti disebutnya sebagai Marxisme. Itu adalah orang yang memiliki, dia punya sawah sepetak, dia punya seekor kerbau, dia punya rumah reot, dia punya cangkul dan segala macam itu. Nah, disitulah dia berpendapat bahwa Marxisme itu adalah kenyataan dari orang-orang miskinnya Indonesia, tetapi dia tidak semiskin orang yang tidak punya apa-apa karena dia memiliki apa-apa. Cuma saja bedanya Pak Marhain ini tidak bisa menghidupi dirinya dengan itu. Itu konsep Bung Karno yang kemudian dikembangkan untuk menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia itu sebenarnya yang memiliki masyarakat miskin, tetapi beda dengan masyarakat miskinnya Eropa Barat atau seperti yang digambarkan oleh Marx. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan klub studi umum di Bandung yang belakangan berubah menjadi gerakan politik radikal. Menyusul aktivitas politiknya ini, nama Soekarno kian dikenal luas. Terlebih setelah pada tahun 1927, ia menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam penerbitan yang dikelola klub studi yang ia dirikan. Dalam tulisannya ini, Soekarno yang menganggap dirinya sebagai seorang kiri yang bukan komunis, mendesakkan pentingnya sebuah persatuan nasional, sebuah front bersama kaum nasionalis, Islamis, dan Marxis dalam perlawanan non-koperasi terhadap Belanda.
Soekarno adalah orang yang berjasa merumuskan kebangsaan Indonesia itu apa. Partai Nasional Indonesia itu bentuk upaya konkret dari Soekarno untuk merumuskan Indonesia itu apa. Pasca terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda bersikap represif terhadap kelompok-kelompok nasionalis. Saat itu, sekitar 4.500 orang dipenjara dan lebih dari 1.300 orang dibuang ke Bovendigul, Papua. Di tengah maraknya represi terhadap para aktivis komunis ini, pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno dan sejumlah aktivis antara lain Sunarto, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan lain-lain sepakat mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Pendirian PNI dimaksudkan untuk terus menyebarluaskan gagasan nasionalisme dan menggerakkan perjuangan menuntut kemerdekaan. Kita tidak bisa melihat Bung Karno sekedar nekat, tentu saja punya pemikiran dan punya kalkulasi. Bahwa keputusan mendirikan PNI justru adalah untuk menyemangati orang. Meskipun ada penumpasan, meskipun ada represi, meskipun ada hukuman mati, ada pembuangan terhadap tokoh-tokoh pergerakan, jangan kemudian kita jadi kecil hati, jangan kita kemudian jadi takut, minder, dan segala macam. Justru dia mau mengatakan, aku muncul dengan teman-temanku, gak ada apa-apa tuh. Ini penting. Ini penting juga sebagai sebuah tindakan yang secara psikologis membangkitkan rasa percaya diri rakyat supaya tidak minder, tidak takut ketika waktu Belanda sedang menangkapi. Kita muncul saja. Seorang manusia politik punya kehendak untuk berkuasa. Dia bukan sekedar aktivis yang ingin mengubah keadaan, tapi dia percaya bahwa untuk mengubah keadaan aku harus punya kekuasaan. Untuk itu harus merdeka. Indonesia merdeka, Indonesia berkuasa, Indonesia berdaulat atas negerinya sendiri. Setelah PNI terbentuk, Soekarno yang dianggap sebagai figur populer dipilih menjadi ketuanya. Pada Kongres pertama PNI yang digelar di Surabaya pada akhir Mei 1928, Soekarno mengemukakan asas nasionalisme PNI dalam forum rapat akbar yang dihadiri sekitar 3.500 orang. Mengacu pada pandangan Soekarno yang memaknai nasionalisme secara longgar, PNI dengan cepat mampu mempersatukan banyak kekuatan revolusioner dalam satu ikatan, dan dengan kemampuannya menyatukan banyak elemen bumi putra ini, PNI dengan cepat tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik yang menjadi ancaman kepada pemerintah kolonial. Soekarno adalah orang yang berjasa merumuskan kebangsaan Indonesia itu apa. Partai Nasional Indonesia itu bentuk konkret, ya, upaya konkret dari Soekarno untuk merumuskan Indonesia itu apa, ya kan? Dia tidak mendirikan Partai Sarekat Islam Nasional Indonesia, dia tidak mendirikan Partai Sarekat Kristen Indonesia, dia tidak mendirikan Partai Sarekat Agama Islam Nasional, tapi dia mendirikan Partai Nasional Indonesia karena menurut dia dalam ideologi nasionalisme ini semua agama, orang-orang, ras, etnisiti mendapatkan tempat yang orientasinya memerdekakan negara Indonesia yang kelak akan memberi wadah kepada setiap orang ini. Kegiatan politik PNI seperti rapat-rapat akbar dan publikasi pamflet dengan cepat berhasil membangkitkan semangat kebangsaan rakyat bumi putra. Seiring kian dinamisnya kegiatan PNI, pengawasan pemerintah kolonial pada para aktivis PNI juga semakin meningkat. Pada kurun waktu ini, komunitas orang-orang Belanda juga kian condong ke kanan dan khawatir dengan rapat-rapat umum besar di mana Soekarno dan pemimpin-pemimpin pergerakan lain dengan seenaknya mencerca penguasa kolonial. Bung Karno mendirikan PNI dengan menggunakan asas non-koperasi. Pokoknya Belanda adalah lawan. Kita tidak boleh bekerja di pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Maka tentu saja dengan sikap seperti itu, ya Belanda menganggap bahwa PNI itu adalah organisasi yang
harus dihabisi. Makanya didirikan tahun 27, sebenarnya sejak awal sudah dikejar, nanti kemudian Bung Karno ditangkap tahun 29 kan. Juga Ali Sastro Amijoyo dikejar-kejar dan sebagainya. Jadi itu sebabnya mengapa Belanda memang menganggap bahwa PNI itu sangat berbahaya terhadap eksistensi pemerintahan kolonialnya, karena asas PNI itu adalah non-koperasi. Ketegangan yang terjadi sejak berdirinya PNI akhirnya berujung pada penangkapan para pemimpin PNI. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta. Selama menunggu proses peradilan, Soekarno ditahan di penjara Bancai, Bandung. Selain Soekarno, sepanjang akhir Desember 1929, sebanyak 180 pimpinan PNI di berbagai daerah juga ditangkap aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda. Kemerdekaan Indonesia pada saat itu betul-betul bisa diraih tanpa pertumpahan darah. Ingat ya, tanpa pertumpahan darah itu kemerdekaan Indonesia. Penangkapan Soekarno pada akhir tahun 1929 dan proses peradilan terhadapnya menarik perhatian banyak pihak. Sebagai pemimpin PNI sekaligus tokoh terdepan dalam perlawanan non-koperasi terhadap pemerintah kolonial, Soekarno memanfaatkan forum pengadilan terhadap dirinya untuk menyampaikan pandangannya terkait masa depan Indonesia. Di hadapan pengadilan kolonial atau Landrat Bandung, Soekarno menyampaikan pidato pledoinya yang berjudul Indonesia Menggugat. Apa itu isi Indonesia Menggugat? Bung Karno menjelaskan bagaimana sistem kolonial itu bekerja selama beratus-ratus tahun di Indonesia. Dia meminjam pengandaian untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme itu bekerja. Dia meminjam pengandaian yang dia kutip dari Multatuli, Doosdekker. Ya. Dia bilang orang Jawa itu seperti dihisap dadanya dengan menggunakan pipa. Pipa itu menancap di dada setiap orang dada dan terhubungkan dengan pipa-pipa kecil lainnya yang pusatnya itu ada di Eropa. Jadi dihisap. Dan itu yang terjadi selama beratus tahun. Itu yang dilawan oleh Bung Karno. Saya kira itu adalah sebuah pidato yang menginspirasi banyak orang. Kemudian dicetak, disebarkan, dan oh ya memang kita harus merdeka. Bahwa perjuangannya tidak pakai perjuangan bersenjata. Bung Karno percaya pada perjuangan yang namanya Machtvorming itu penggalangan massa, dan Machtanwending yaitu penggunaan kekuatan massa, mengerahkan penggalangan massa dan penggunaan kekuatan massa itu. Diterbitkan oleh Cokroaminoto pertama kali tahun 30. Kalau Anda baca buku itu menunjukkan betapa Bung Karno itu pembaca dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Sulit untuk mendapatkan orang yang pemimpin dalam konteks waktu sekarang. Bagaimana dia menerangkan imperialisme itu apa, kolonialisme itu apa, mengapa kemudian bangsa Indonesia dijajah, dan seterusnya, dan seterusnya. Atas aktivitas politiknya menentang pemerintahan kolonial, Soekarno divonis pengadilan Hindia Belanda dengan hukuman 4 tahun penjara. Setelah vonis dijatuhkan, Soekarno dijebloskan di penjara Sukamiskin, Bandung. Vonis hukuman penjara 4 tahun yang diterima Soekarno belakangan mengundang banyak kritik hingga kemudian diperingan menjadi 1 tahun penjara. Pemenjaraan Soekarno berpengaruh besar terhadap dinamika di tubuh PNI. Tanpa kepemimpinan Soekarno, kekuatan PNI sebagai poros gerakan politik perlahan melemah hingga kemudian dibubarkan sendiri oleh anggotanya. Pemerintah kolonial waktu itu memberikan ultimatum kepada PNI. Jadi Bung Karno kan di dalam penjara, nah yang di luar ini dikasih ultimatum kira-kira begini, kalau kamu mengadakan verhadering lagi atau rapat massa lagi, maka
pemerintah kolonial akan menangkap seluruh anggota PNI dimanapun. Nah, para pemimpin yang ada di luar penjara waktu itu ada Mr. Sartono, ada beberapa tokoh lain berpikir wah ini tidak produktif kan. Maka daripada terjadi satu tindakan reaksi yang cukup keras dari pemerintah kolonial, mereka membubarkan diri, kemudian membentuk Partai Indonesia, Partindo. Sekeluar dari penjara, Soekarno sempat mencoba membangun kembali kekuatan politik. Namun, upaya ini tidak berhasil karena banyak aktivis PNI telah terpecah dalam beberapa organisasi pergerakan baru seperti PNI Baru yang dimotori Muhammad Hatta dan Partindo. Pada masa ini, Soekarno yang memilih bergabung dengan Partindo sempat terlibat polemik dengan Bung Hatta mengenai pilihan cara yang semestinya dipilih para aktivis pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini mencerminkan pertarungan ide, gagasan dan juga tindakan politik, strategi politik antara Bung Karno dengan Bung Hatta. Kemudian Bung Karno sendiri setelah keluar dari penjara, setelah periode penangkapan yang pertama, dia gabung ke Partindo, bukan ke PNI. Bung Karno memang lebih memilih jalan politik agitasi untuk membakar semangat massa, kesadaran massa untuk dia gunakan sebagai cara menyatukan seluruh kekuatan revolusioner ya, yang ada waktu itu untuk melawan kolonialisme. Nah, sementara Bung Hatta bilang, kita tidak bisa hanya membakar massa, kita tidak bisa hanya menggalang kekuatan massa tanpa mendidik mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang kelak akan menggantikan pemimpin-pemimpin lain apabila ditangkap atau bahkan dibunuh oleh pemerintah kolonial. Meski belum lama keluar dari penjara, sepanjang awal tahun 1930-an, Soekarno kembali aktif menyuarakan penentangan terhadap pemerintah kolonial. Untuk meredam pengaruhnya terhadap rakyat pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengasingkan Soekarno ke Pulau Ende Flores. Dipindah ke sebuah daerah terpencil dan sengaja dilakukan seperti itu oleh pemerintah kolonial supaya Bung Karno itu tercerabut dari masanya. Bung Karno kan kalau di tengah masanya bisa berontak semua, maka dia dicabut dari situ, dia dipindahkan satu ke daerah di mana menurut pemerintah kolonial kira-kira tidak akan bikin apa-apa. Pembuangan ke Ende tidak membuat Soekarno hancur. Di pulau terpencil ini, Soekarno justru memiliki banyak waktu untuk merenung dan belajar Islam. Di Pulau Ende ini pula, Soekarno menghasilkan butir-butir perenungan yang kelak diadopsi menjadi butir-butir Pancasila. Di Ende, catatan yang paling menarik adalah dia tetap menghidupkan semangatnya dengan membuat tonil, merumuskan Pancasila, kemudian memperdalam Islam, sehingga setelah dari Ende banyak orang mengatakan bahwa tingkat pengetahuan Soekarno tentang Islam sangat dalam. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial memindahkan tempat pengasingan Soekarno ke Bengkulu. Soekarno baru terbebas dari hukuman pengasingan tatkala pemerintah kolonial Belanda takluk terhadap militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. 3,5 tahun kemudian, setelah melakukan perjuangan diplomasi yang panjang dan melelahkan menghadapi pemerintah militer pendudukan Jepang, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada saat itu betul-betul bisa diraih tanpa pertumpahan darah. Ingat ya, tanpa pertumpahan darah itu kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ada orang, anak-anak muda sekarang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan apa? Perang. No, sama sekali tidak. Kemerdekaan Indonesia betul-betul diraih dengan diplomasi. Bagaimana? Nah, diplomasi itu hal yang sangat sulit dilakukan loh sebetulnya. Karena pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Sahir belum punya tentara. Tidak ada tuh yang namanya merdeka atau mati, terus kemudian perang. Itu setelah kemerdekaan itu terjadi clash di 10 November di Surabaya pada tanggal 10 November itu clash. Tapi sebelum 45, sebelum kemerdekaan Indonesia itu saya baru tersadar bahwa ternyata memang tidak ada pertumpahan darah. Yang ada adalah bagaimana Soekarno bernegosiasi pada saat itu. Ketika Jepang datang,
dan kemudian mengusir Belanda pada saat itu, kemudian Jepang dengan tentaranya, Jepang dengan dengan ideologi yang pada saat itu fasis, dibilang fasis oleh Bung Syahrir gitu kan, sama Bung Karno betul-betul dihadapi pada saat itu. Bagaimana jenderal Jepang, kolonel Jepang dihadapi, ya kan, dan bernegosiasi pada saat itu. Bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Metro TV, knowledge to elevate.